soalnya mual terus dari kemarin dan rasanya lebih parah. Mama. Iya, ada apa nak? Kamu kenapa? Ini masih Ambin muntah-muntah terus dari kemarin. Kenapa ya, Ma? Aduh, mama dulu juga gini sih pas hamil adik. Udah, ayo kita duduk dulu, mama bikinin wedang jahe. Ayo. Tolong dong, di papa. Ini wedang jahenya diminum dulu. Siap. Gimana sayang? Perutnya udah enakan? Masih mual? Udah mendingan sih mas. Ya udah, sekarang kamu istirahat dulu. Nanti kalau misalnya gimana, muntah lagi, kabarin ya. Panggil aja tadi ya. Ya, aku istirahat dulu ya mas. Ya udah. Hati-hati ya. Ya. Aduh, ya ampun, kamu kenapa? Iya. Andin. Kamu apa, Din? Aduh, kita ke dokter aja yuk. Ya udah, aku siapin mobil dulu ya, Ma. Iya. Ayo, pelan-pelan. Ibu, gimana nih keadaan anak saya? Iya dok, bagaimana keadaan istri saya? Ya, jadi gini Pak, Bu, dari hasil pemeriksaan yang sudah kami lakukan, Ibu Andin ini terdiagnosis hipermesis gravidarum, yang dimana hipermesis gravidarum ini dengan keluhannya mual dan muntah sebanyak 17 kali dalam sehari selama 2 minggu. Jadi hal ini yang menyebabkan Ibu Andin ini kekurangan cairan dan mengalami penurunan berat badan, sehingga dapat menyebabkan Ibu Andin ini terganggunya aktivitas sehari-hari dan dapat membahayakan janinnya. Dan ini ada surat rujukan untuk berkonsultasi. Jadi saya sedikit jelaskan, karena asupan Bu Andin ini kurang, jadi Bu Andin ini sebaiknya berkonsultasi ke ahli gizi. Untuk mempermudahnya, silakan Ibu Andin berkonsultasi ke ahli gizi di rumah sakit kami atas nama Ibu Sofia SPZ RI. Sudah cukup jelas Ibu Bapak? Iya, sudah. Terima kasih. Makasih, Dok. Semoga dedeknya baik-baik saja. Amin. Amin. Doanya ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Silakan masuk, Bapak Ibu. Selamat siang. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu. Perkenalkan, saya Sofia. Saya ahli gizi yang bertugas di rumah sakit ini. Nah, boleh saya tahu nama Ibu dan Bapak? Perkenalkan Ibu, nama saya Andin dan ini Oke. suami saya Mas Al. Oke, Bu Andin dan Pak Al ya. Iya. Bu Andin dan Pak Al dari mana nih? Kalau kami dari Depok, Bu. Oh, jauh ya, di Iya. sini dari Depok. Nah, gimana kabar Bapak dan Ibu hari ini? Kabar saya sehat, Bu. Ini kebetulan lagi nemenin istri aja. Dia lagi hamil, pengen ditemenin terus. Oh, Ibu, Bapak nemanin ini ya, Bu Andin ya? Ya, saya lagi kurang sehat Bu. Oh, Bu Andin yang lagi kurang sehat, baik. Nah, kalau gitu berarti karena Bu Andin yang kondisinya, berarti Bu Andin yang akan konsultasi ya hari Iya. ini ya? Iya betul. Sebelumnya, Bu Andin berarti harus mengisi formulir ini dulu sebelum nanti kita mulai. Ini ada formulir konseling gizi. Silakan Oke. Ibu Andin mengisi. Ini penanya dulu, silakan. Oke Bu. Kalau ada yang kesulitan mengenai pertanyaan di kolom-kolom formulirnya, silakan ditanyakan ya Ibu ya. Oke, silakan. Ibu, ini saya sudah selesai mengisi formulirnya. Oke, baik. Terima kasih Bu Andin. Nah, mungkin sebelum kita mulai ke konsultasinya, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan mengenai konsultasi ini. Sebelumnya, untuk segala bentuk data, informasi, dan apapun yang akan kita diskusikan nanti, Pak Al dan Bu Andin, itu akan dijaga kerahasiaannya. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu khawatir, untuk semuanya nanti akan dijaga kerahasiaannya. Gitu ya Bu ya? Baik. Oke, baik. Berdasarkan berat badan dan tinggi badan Bu Andin saat ini, Bu Andin mengalami berat badan kurang ya Bu ya, dari biasanya yang normalnya. Nah, mungkin Bu Andin bisa cerita nih ke saya, apa yang sedang Bu Andin rasakan saat ini, atau apa yang Ibu Andin keluhkan nih. Pak Al juga bisa bantu mungkin, silakan Ibu.
Ya Bu, saya baru saja periksa ke dokter kandungan, yaitu dokter Elsa, di mana saya ini disuruh berkonsultasi dengan Ibu Sophia. Nah, Ibu Sophia ini katanya selaku ahli gizi di rumah sakit ini. Dan saya itu mengalami mual muntah akhir-akhir ini. Mual muntah itu terjadi 17 kali tuh Bu. Yang terjadi selama hampir 2 minggu ini. Berarti Ibu 2 minggu terakhir ini mengalami mual muntah. Iya. Sebanyak 17 kali tadi Ibu bilang. Iya betul. Oke, dan Ibu ke dokter Elsa kapan, hari ini ya? Iya, tadi sebelum ke Ibu. Oh gitu Pak, berarti Iya. Bapak juga habis nganterin dari dokter Elsa ya? Iya, Oke, betul. baik. Ibu mengalami 17 kali mual muntah dan itu terjadi selama 2 minggu ini. Berarti sudah cukup lama juga ya Bu Andin ya? Iya. Nah mungkin selain mual muntah, apalagi mungkin yang Ibu rasakan selama 2 minggu itu? Oke, yang saya rasakan itu sakit kepala. Terus Iya. saya juga nafsu makannya tuh berkurang gitu Bu. Nah makanya dari dokter Elsa ini menyarankan saya untuk konsultasi dengan Ibu Sophia gitu. Katanya untuk memenuhi asupan selama kehamilan saya gitu Bu, kata dokter Elsa. Oke, Bu Andin, Pak Al, tidak perlu khawatir, kita bantu selesaikan bersama-sama permasalahannya. Boleh saya minta rujukan dari dokter Elsa, mungkin barangkali ada di bawah? Boleh sama Mas? Oh ya, baik. Ini Bu untuk surat rujukannya. Baik. Baik, terima kasih Pak. Sebentar saya baca dulu ya Pak ya, Bu ya. Oke. Baik. Dari surat rujukan dari dokter Elsa di sini disebutkan bahwa Ibu Andin mengalami hiperemesis gravidarum. Iya. Betul, dengan hasil pemeriksaan laboratorium muntah 17 kali dalam sehari dan sudah terjadi selama 2 minggu. Jadi Iya. sesuai ya sama Ibu bilang Iya, tadi ya. betul. Baik, nah sebelumnya Bapak dan Ibu hiperemesis gravidarum ini apakah dokter Elsa sudah menjelaskan mengenai ini? Sudah dijelaskan Bu. Sudah ya. Oh iya Bu, mau nanya, bahaya nggak sih Bu kalau hiperemesis gravidarum ini jika terus-menerus terjadi? Oke, mungkin sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, nah Bu Andi nih ada yang mau saya kasih tahu ke Ibu. Nih, Ibu mungkin bisa tonton dulu video ini. Nah, di halaman kedua, nah, ini ada komik. Nah, di sini juga ada video yang akan menjelaskan mengenai hiperemesis gravidarum. Nah, untuk mengakses Ibu silakan mau di scan atau diklik linknya, silakan terserah Ibu. Dipilih aja. Saya scan pakai HP saya aja ya Bu. Iya, boleh, silakan Ibu. Oke. Nah, jadi mungkin untuk gambaran hiperemesis gravidarum nanti akan dijelaskan singkat di video ini sebelum nanti saya bantu jelaskan lebih jelas gitu Ibu. Gimana Ibu, bisa? Bisa Ibu. Oh ya, bisa. Silakan. Lagi rolling. Oke. Bisa pakai wifi di sini Bu? Ada, langsung aja Udah punya diakses. kuota. Oh iya, masih baik. Silakan. Halo Bumil hebat. Sebenarnya apa aja sih yang bisa menyebabkan kita para bumil terkena hiperemesis gravidarum? Yuk lanjut nonton videonya ya. Hiperemesis gravidarum bisa terjadi kalau adanya hormon yang naik, seperti HCG dan estrogen yang menyebabkan mual dan muntah yang terus-terusan. Dede bayi yang sedang tumbuh dan berkembang di perut bisa mendorong dan mendesak pencernaan dan menyebabkan mual muntah. Selain itu, kalau bumil terinfeksi bakteri dan menyebabkan luka di lambung, juga bisa menjadi penyebab. Bumil lagi stres dan kecemasan melulu. Waduh, bisa menjadi penyebab tuh. Jadi, kurangin juga stres dan cemasnya ya bumil hebat. Selain itu, kurangin juga makanan tinggi lemak karena bisa menyebabkan mual dan muntah berlebih juga. Bumil berumur kurang dari 20 tahun atau lebih dari 35 tahun. Atau bumil merupakan ibu yang bekerja. Bisa jadi kondisi yang disebutkan tadi menjadi penyebab bumil mengalami hiperemesis gravidarum. Nah, para bumil, jangan terlalu kebanyakan makan makanan karbo dan lemak. Usahakan seimbang dan sesuai kebutuhan. Serta cukupi juga protein, jangan sampai terlalu sedikit karena kebanyakan karbo, lemak, serta protein yang sedikit bisa menyebabkan mual muntah. Vitamin B6 membantu dalam mengurangi mual muntah loh bumil hebat. Para bumil, status gizinya bagaimana ketika sebelum hamil? Kalau punya status gizi berat badan kurang sebelum hamil, kemungkinan bisa mengalami hiperemesis gravidarum dibandingkan dengan wanita yang memiliki berat badan ideal sebelum hamil.
Terima kasih untuk kalian dan para bumil yang telah menonton. Jika kalian mengalami hiperemesis gravidarum, maka segera hubungi dokter, kunjungi fasilitas kesehatan terdekat, dan ajak suami atau keluarga ya. Semoga bermanfaat. Ibu, saya sudah selesai menonton videonya. Nah, ini sangat menarik dan wow banget gitu Bu terkait video hiperemesis gravidarum ini. Ternyata penyebabnya banyak sekali ya Bu. Betul. Iya, ternyata penyebabnya banyak banget ya. Salah satunya ada di kamu tuh, Nin. Iya. Nanti tadi setelah menonton video sudah tergambarkan ya bagaimana si hiperemesis gravidarum ini ya Bu ya Pak? Iya. Oke, baik. Senang sekali kalau Bapak dan Ibu tertarik dengan videonya. Nah, mungkin sebelum lebih lanjut lagi, Ibu bisa swipe ini komik ini. Nah, silakan Ibu bisa lanjut dengan membaca komik ini terlebih dahulu. Nanti juga saya sambil bantu jelaskan. Seperti itu. Silakan Bapak juga boleh. Ibu, saya sudah selesai membaca komik dari halaman 1 dan 2. Oke. Nah, di sini hiperemesis gravidarum itu gejalanya mengalami penurunan berat badan. Itu benar ya Bu? Betul Bu Andi. Kalau di video dijelaskan bahwa tanda-tanda gejala dari hiperemesis gravidarum itu mengalami penurunan berat badan, dan itu bisa dibilang drastis Bu kalau di hiperemesis gravidarum ini. Nah, mungkin boleh saya tahu sebelum 45 kg berat Ibu saat ini, sebelumnya berat Bu Andi berapa? Sebelumnya 55 kilogram. 55 kg. Iya. Oke, berarti kalau saat ini 45 kg, Bu Andin sudah mengalami penurunan berat badan sebanyak 10 kg Bu Andin ya. Coba banget ya, pantesan saya merasa langsingan gitu. Iya, Sahabat 2 minggu belakangan ini ya Mas ya. Iya. Langsingan 2 minggu ternyata turun berat badannya 10 kilo ya Bu ya. Baik, nah jadi dari yang mungkin sudah ditonton videonya Bapak dan Ibu dan juga komik yang sudah dibaca, hiperemesis gravidarum ini sebetulnya bukanlah sebuah penyakit, tapi suatu kondisi. Nah, suatu kondisi apa? Kondisi mual muntah yang terjadi selama kehamilan. Dan hiperemesis gravidarum ini, mual muntah yang terjadi di kehamilan ini bisa dibilang normal terjadi di trimester awal kehamilan. Tapi di kasusnya Ibu Andin, ini Bu Andin mengalami mual muntahnya ini mungkin tidak wajar ya, sebanyak 17 kali dalam sehari. Nah, itu bisa berisiko Bu Andin kurangnya asupan Bu Andin. Nah, yang mana selama hamil ini seharusnya Bu Andin itu asupannya itu tercukupi karena untuk dede bayinya juga kan, tapi malah kurang karena mual muntah yang terus menerus dialami oleh Bu Andin. Nah, makanya tadi Dokter Elsa menyarankan Bu Andin untuk datang ke ahli gizi. Nah, itu tadi biar saya membantu Bu Andin dalam upaya membantu pemenuhan asupan gizi Bu Andin selama mengalami hiperemesis gravidarum ini. Gitu ya Bu ya. Nah, Bu Andin, Pak Al juga bersedia saya bantu dan kita lanjutkan konsultasi gizinya. Saya bersedia Bu. Saya bersedia. Iya, saya bersedia. Karena kan ini kehamilan pertama Hamil saya. pertama ya. Oke. Saya juga dulu begitu. Hamil pertama gitu kan. Harus disayang-sayang gitu kan ya Bu ya, Pak. Ya. Baik. Kita bantu aminkan ya Bu ya supaya nanti dede bayinya dan juga kita hasil dari sini kedepannya baik. Nah, Bu Andin sehat gitu sampai lahiran nanti. Amin, amin. Mungkin Bu Andin dan Pak Al silakan lanjut baca komiknya. Tadi baru halaman 1 dan 2. Iya, Silakan baca lagi. Ibu, saya udah selesai membaca komik semua halaman Ibu. Oke, sudah dibaca semuanya ya Pak Bu ya. Nah, mungkin boleh saya tahu akhir-akhir ini Bu Andin selama hamil sukanya makan apa nih? Pak, boleh Pak Al juga bantu, Bu Andin juga. Oke, saya tuh suka kalau sarapan itu suka makan bubur ayam didampingi sama gorengan. Oke. Nah, kalau siang itu kadang saya masak sendiri, kadang juga GoFood. Oke. Nah, GoFoodnya itu saya pesen ayam geprek ya, Iya. ayam geprek sama nasi padang. Nah, kalau malam itu saya ngemilnya buah, kadang juga biskuit. Baik. Nah, tapi akhir-akhir ini saya tuh dibikinin wedang jahe sama mama saya.
Oke, gitu. Nah, saya ulangi ya. Tadi Bu Andin bilang kalau sarapan suka makan bubur ayam didampingi gorengan. Lalu siangnya kalau tidak masak, Bu Andin suka GoFood dan pesannya ayam geprek, nasi padang. Lalu untuk makan malam, Bu Andin suka ngemil buah tadi dan juga biskuit. Dan akhir-akhir ini suka dibikinkan wedang jahe. Benar Pak Al yang Ibu Andin sampaikan? Iya bener Bu, kadang istri saya kalau makan kurang nentu gitu, apalagi kan sekarang ada GoFood ya, jadi suka dipesan apa aja sama istri. Jadi kalau ngidam udah nggak minta ke suami lagi, langsung GoFood ya Bu Andin ya? Oke. Nah, akhir-akhir ini Bu Andin juga suka dibikinin wedang jahe. Nah, kalau tadi di komik juga Bu Korla ya, juga suka minum wedang jahe kalau mau muntah. Nah, itu tindakan pencegahan atau penanganan dari mual muntah yang tepat. Karena memang wedang jahe ini bagus untuk mengurangi mual muntah ini tadi, Bu Andin. Nah, coba setelah minum wedang jahe biasanya yang Bu Andin rasakan apa? Rasanya itu lebih enakan gitu badannya, lebih mendingan, terus badan saya tuh kayak lebih hangat gitu. Terus juga mual muntahnya itu ya berkurang gitu. Nah, berkurang ya, berarti setelah minum wedang jahe agak mendingan mual muntahnya. Oke, betul. Nah, tadi juga Bu Andin bilang kalau malam itu suka ngemilnya buah dan biskuit. Buah apa yang suka Bu Andin makan? Bu Andin suka makan apa nih? Nah, saya tuh suka makan buah apel, buah pisang, terus buah melon. Nah, akhir-akhir ini tuh saya suka makan durian. Oh, durian, mantap sekali Bu. Iya Pak? Iya betul. Siapa yang belikan? Bapak yang belikan? Iya, saya beli. Makanya bareng? Iya. Aduh, memang enak. Durian memang enak ya Bu ya? Iya. Saya juga suka durian. Oke, berarti akhir-akhir ini Bu Andin suka makan durian ya Pak? Bu, bener ya? Iya, bener. Oke, tapi 2 minggu belakangan ini sering nggak makan duriannya? Sering makan durian. Sering. Iya. Sering sekali Pak? Oke. Nah, Bu Andin mungkin dan Pak Al juga, mungkin saya bantu jelaskan sedikit nih mengenai durian. Saya pun juga suka durian sebenarnya. Dan durian pun juga nggak salah kalau kita konsumsi ya Pak ya. Tapi kalau keadaan saat ini Bu Andin mual muntah dan Bu Andin juga sedang mengalami hiperemesis gravidarum gitu kan. Durian ini seperti yang kita tahu baunya ini semerbak kan Bu, ya Pak ya? Iya. Satu ruangan tuh 1 biji itu mungkin bisa semerbak baunya. Iya. Nah, selama hamil itu yang memicu mual muntah Bu Andin tadi Bu. Karena baunya si durian ini, apalagi makannya sering gitu kan. Apalagi kalau kebanyakan makannya itu mual muntah itu pasti terasa. Yang bukan hamil aja kadang makan durian kebanyakan mual. Ya benar ya Pak ya? Iya. Nah, Bapak Al juga merasakan itu. Nah, saya pun juga gitu kan. Nah, selain durian ini baunya nyengat, nah itu kan bisa memicu mual muntah ini tadi. Nah, saya pun juga dulu nih Bu, waktu saya hamil pertama dulu, bau yang nyengat dikit aja itu pasti mual, langsung mual, langsung lari ke kamar mandi. Suami saya bawa keringatnya bau sedikit aja tuh saya mual, gitu Bu. Iya, apalagi durian yang tajam baunya itu. Nah, itu dia tadi Bu Andin. Sebaiknya saya bersaran untuk Bu Andin dikurangi atau dibatasi makan duriannya. Karena durian pun juga nggak salah gitu kan, kita makannya bukan berarti Bu Andin nggak boleh makan sama sekali duriannya, dibatasi ya. Pak Al mungkin bisa ingatkan Bu Andin. Iya. Dan Pak Al mungkin juga kurangi pulang kantor bawa durian itu dikurangi ya Pak ya. Sebenarnya udah diingetin sih Bu sama Mama, jangan terlalu sering makan durian. Iya. Gitu. Tapi ya gimana kemauan diri bayi? Iya betul. Pasti kan kalau nggak keturutan. Gitu. Iya betul. Nah tadi durian sudah ya, berarti untuk dikurangi. Nah untuk makan siang Bu Andin, tadi yang udah Ibu bilang Ibu sering sekali GoFood. Ya. Saya tahu kalau di hamil-hamil awal itu suka ngidam, apapun dipesan, dimakan apapun gitu kan. Nah, tapi sebaiknya yang Ibu pesan di online, di makanan online itu hindari Bu, yang Ibu bilang tadi ayam geprek, nasi padang, kan? 2 makanan itu kan masuk golongannya pedes ya, ayam geprek pedes, nasi padang santan, buah-buahnya juga mungkin pedes gitu kan. Nah, sebaiknya Bu Andin kurangi makan seperti itu ya. Nah, di GoFood mungkin Bu Andin sebaiknya pesan makanan yang nggak terlalu tinggi lemak, tidak terlalu pedas ya, biar aman juga Bu Andinnya gitu
kan enak juga nggak mual muntah terus gitu kan Bu. Baik. Nah, tadi juga di komik di makanan yang dianjurkan untuk si Bu Korla itu, tadi mungkin Ibu sudah baca sampai selesai ya. Bu Korla di sini disarankan kalau sedang mengalami mual muntah itu sebaiknya makanannya itu tadi seperti air kelapa, madu, lalu biskuit, roti. Nah, ya itu makanan yang gimana ya ngomongnya soft, gitu. Makanannya lembut, baunya juga nggak menyengat, dan aman dimakan untuk Ibu. Nah, madu juga air kelapa itu bagus sekali buat imun Bu Andin, ya kan? Nah, jadi selain untuk mengurangi mual muntah juga menjaga kondisi kesehatan Bu Andin selama hamil, gitu ya Pak ya. Saling mengingatkan kita juga. Oke. Iya Bu, di sini tuh kayak apa? Disuruh minum 18 air putih. Nah, iya. Nah, gimana Pak Bu Andin? Bu Andin kalau di rumah rajin nggak minum air putihnya? Harus saya ingetin dulu. Ingetin dulu. Iya. Nah, Ibu harus ini ya, atau Ibu bisa pakai aplikasi yang mengingatkan minum yang teratur itu ada aplikasinya. Iya. Ya, ada ya Pak ya? Iya, ada. 18 sehari. Normalnya seperti itu kita kebutuhan air minumnya sehari. Oke Bu. Baik, mungkin dari Bu Andin, Pak Al ada lagi yang mau disampaikan? Ada lagi yang mau ditanya kira-kira? Kalau dari saya sih sebenarnya sudah cukup jelas Bu. Oke, alhamdulillah Bu Oh, Andin. dan saya juga udah cukup jelas. Oke, baik. Alhamdulillah ya dari tadi yang sudah saya jelaskan, dari komik dan juga video-video yang Ibu dan Bapak tonton tadi sudah jelas mengenai hipermesis gravidarum ini ya, dan bagaimana pencegahannya, bagaimana makanan yang dianjurkan dan dibatasi. Seperti ya, baik. Bu Andin, kalau gitu sebelum kita selesaikan, saya ada oleh-oleh buat Bu Andin dan Pak Al. Ini komik yang tadi Bu Andin dan Pak Al baca. Ini bisa diakses juga di rumah. Nah, bisa dibawa pulang, silakan Bapak Ibu dibaca lagi di rumah. Mungkin tadi lupa kan? Ya, silakan dibaca, diingat-ingat lagi tadi apa yang sudah kita diskusikan bersama-sama. Oke. Mungkin untuk konsultasi hari ini sampai di sini saja, dan untuk minggu depan saya akan bantu jadwalkan pertemuan kita di minggu depan. Nah, gimana kira-kira Ibu dan Bapak bersedia? Kita bertemu lagi di tanggal 3, itu hari Selasa. Nah, untuk jamnya silakan Bapak dan Ibu tentukan. Mau di jam berapa? Boleh ya, tanggal 3 Iya, boleh. jam Hmm. 9? Iya, boleh 9 pagi. Jam 9 pagi. Oke, di luangnya Bapak Ibu aja ya. Nanti saya bantu reminder juga. Berarti kita sepakat ya di tanggal 3 hari Selasa jam 9 pagi. Siap. Nanti kita bertemu kembali. Kalau begitu terima kasih Bapak dan Ibu kesediaannya hari ini sudah mau jauh-jauh menemui saya. Kita sama-sama diskusi mengenai permasalahan yang dialami Bu Andin, dan Pak Al juga sudah mau menemani. Terima kasih sekali lagi Bu Andin. Selamat siang Bu Andin dan Pak Al. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Sudah makan belum? Sudah. Oke, jadi mau pulang. Oke, silakan. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama.